Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairunisa Aidillah, NIM 19029013, akan membahas materi tentang administrasi peserta didik. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu pengertian administrasi peserta didik. Administrasi peserta didik adalah suatu proses yang dilakukan oleh suatu personil atau kelompok dalam upaya mengelola peserta didik atau siswa untuk mencapai tujuan pendidikan. Tujuan administrasi peserta didik ialah mengatur kegiatan-kegiatan siswa agar kegiatan tersebut menunjang proses belajar mengajar di sekolah. Lebih lanjut, proses belajar mengajar di sekolah dapat berjalan lancar, tertib, dan teratur, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan sekolah dan tujuan pendidikan secara keseluruhan. Yang kedua, materi yang akan saya bahas yaitu proses administrasi peserta didik. Yang pertama yaitu kegiatan di awal tahun pelajaran. Kegiatan yang akan dilakukan di awal tahun pelajaran dalam penerimaan murid baru yaitu yang A, penetapan daya tampung. Yang kedua, yang B, penetapan syarat-syarat murid baru. Yang C, pembentukan panitia atau petugas penerimaan murid baru. Yang kedua, kegiatan selama tahun pelajaran. Beberapa hal yang dapat dilakukan dalam rangka pembinaan murid ini adalah sebagai berikut. Yang A, orientasi untuk murid baru. Yang B, peraturan kehadiran murid. Yang C, promosi dan mutasi murid. Yang D, yaitu mutasi. Yang E, tata tertib sekolah. Dan yang F, ganjaran dan hukuman. Yang ketiga, kegiatan di akhir tahun pelajaran. Administrasi yang dilakukan berhubungan dengan kegiatan tersebut diantaranya yang A, pelaksanaan ujian nasional, yang B, kenaikan kelas. Yang akan saya bahas selanjutnya adalah instrumen administrasi peserta didik secara manual dan elektronik. Adapun instrumen dimaksud pada administrasi peserta didik secara manual dan elektronik, yaitu yang pertama, buku induk. Buku induk adalah buku pokok karena di dalamnya memuat semua informasi yang dianggap lengkap mengenai keadaan siswa. Yang kedua, buku klaper. Buku ini berfungsi untuk membantu buku induk memuat data murid yang penting. Yang ketiga, buku atau daftar keadaan siswa. Buku ini menggambarkan keadaan jumlah keseluruhan siswa di sekolah. Yang keempat, daftar hadir siswa. Daftar hadir siswa ini dibuat untuk mengendalikan keaktifan siswa mengikuti kegiatan di sekolah. Yang kelima, file penyimpan berkas siswa. Berkas ini sifatnya terlepas perlu diarsipkan dengan baik oleh sekolah. Misalnya fotokopi STLB, akte kelahiran, surat keterangan pindah, dan sebagainya. Yang keempat, materi berikutnya yaitu peran guru dalam administrasi peserta didik. Berikut ini beberapa peran guru dalam administrasi peserta didik. Di antaranya, yang A, sebagai panitia penerimaan murid baru. Yang B, berperan dalam memudahkan murid agar dapat beradaptasi cepat dengan lingkungan sekolah. Yang C, mencatat setiap kehadiran murid secara kontinu dan teliti. Yang D, menciptakan suasana yang menimbulkan motivasi siswa untuk berprestasi tinggi. Dan yang E, menciptakan disiplin sekolah atau kelas yang baik. Kesimpulan dari materi ini adalah
bahwa peserta didik adalah unsur yang sangat penting dalam kegiatan pendidikan dan pengajaran di sekolah. Lembaga pendidikan ini didirikan untuk kepentingan siswa. Oleh karena itu, perlu mendapat perhatian yang cukup dari pelaksanaan pendidikan agar tercapainya tujuan pendidikan nasional secara utuh. Baiklah, sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.